Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya, Rangga Mahardika, lalu ada Adlu Aziz, Dimas Adi Andrea, dan Ilham Fajri. Ingin atau akan menjelaskan mengenai analisis kapal perang sebagai berikut. Studi kasus armada kapal perang. Pertama, sebuah kapal induk yang mengangkut pesawat tempur dan menjadi pusat komando armada. Kedua, beberapa kapal cruiser yang bertugas untuk melakukan pemantauan dan penyerangan cepat. Ketiga, beberapa kapal destroyer yang bertugas melindungi kapal induk dari serangan jarak dekat sekaligus menjadi daya gempur utama armada. Keempat, sejumlah kapal selam yang bertugas untuk memantau kondisi bawah air dan juga melakukan penyerangan bawah air. Kelima, sebuah kapal logistik yang membawa persediaan logistik seperti bahan bakar dan amunisi bagi seluruh armada. Studi kasus armada kapal perang menggunakan dua arsitektur dua tier atau two tier dengan menempatkan kapal induk sebagai server utama yang berperan sebagai pusat kendali dan menempatkan kapal-kapal anak sebagai komputer klien. Seperti gambar di samping, di mana klien ini diisi oleh kapal cruiser, kapal destroyer, kapal selam, juga kapal logistik. Dan di sebelah kanannya ada server, alias kapal induk. Di sini, klien atau semua kapal-kapal yang anaknya ini melakukan request terhadap server. Akan bergerak kemana, atau akan menyerang mana, melindungi mana. Lalu, server akan merespon kembali kepada klien untuk dilakukan oleh klien. Studi kasus armada kapal perang. Skema utamanya adalah klien memberikan request ke server, kemudian server memberikan respon ke klien. Terdapat dua tipe request dari klien. Yang pertama, laporan ancaman atau khusus kapal cruiser dan kapal selam. Yang kedua, yaitu laporan kebutuhan logistik atau bisa disebut bahan bakar dan amunisinya. Terdapat tiga tipe respon dari server. Yang pertama itu perintah serang, yang kedua perintah bertahan, dan yang ketiga perintah suplai logistik atau bisa disebut bahan bakar dan amunisi. Beberapa tipe kapal perang masih dalam studi kasus. Yang pertama itu kapal tipe pemantauan atau cruiser dan selam atau kapal selam, memberikan request berupa laporan ancaman dengan mengirimkan jumlah dan koordinat ancaman kepada kapal induk atau server sembari melakukan penyerangan cepat. Yang kedua, kapal induk atau server menerima request berupa laporan ancaman, kemudian memberikan respon berupa perintah serang dan juga perintah bertahan kepada kapal-kapal tipe penyerang atau destroyer berdasarkan jumlah dan koordinat ancaman yang diterima. Yang ketiga, kapal-kapal destroyer yang menerima respon berupa perintah serang lalu bergerak ke koordinat ancaman untuk menyerang. Yang keempat, kapal-kapal destroyer yang menerima respon berupa perintah bertahan langsung bergerak melindungi kapal induk dari arah ancaman. Yang kelima, kapal-kapal yang membutuhkan suplai logistik atau bahan bakar memberikan request laporan kebutuhan logistik kepada kapal induk atau server dengan mengirimkan list kebutuhan, identitas, dan koordinat kapal. Yang terakhir, kapal induk atau server menerima request berupa laporan kebutuhan logistik, kemudian memerintahkan kapal logistik untuk
memberikan suplai berdasarkan list kebutuhan, identitas, dan koordinat kapal terkait. Selanjutnya, rancangan protokol menggunakan state diagram. Untuk yang pertama ini merupakan laporan ancaman kapal tipe pemantau, yaitu cruiser dan selam. Jadi pertama itu kondisinya itu idle, diawali dari kondisi idle. Kemudian kapal pemantau ini report a threat atau melaporkan adanya ancaman. Setelah itu koneksi dibentuk, dan koneksi ini akan menunggu hingga interval timeout untuk menunggu ACK-nya sampai. Jika dalam interval timeout tersebut ACK-nya tidak sampai, maka proses dibatalkan dan selesai. Tapi jika dalam waktu timeout tersebut ACK itu diterima, maka proses dilanjutkan ke proses reporting. Selanjutnya, dari laporan ancaman tersebut, itu dianalisa dari laporan ancaman tersebut seperti intensitas ancaman dan juga koordinatnya. Dan jika gagal dianalisa, maka laporan ancaman tersebut dianggap tidak valid dan proses dibatalkan dan selesai. Tapi jika berhasil dianalisa, berarti itu valid, dan kemudian kapal induk akan mengirim kapal destroyer ke tempat ancaman tersebut dan selesai. Selanjutnya, state diagram untuk laporan kebutuhan kapal yang mencakup kapal cruiser, selam, dan destroyer. Sama seperti sebelumnya, diawali dengan kondisi idle. Kemudian kapal-kapal ini mengirimkan list kebutuhan logistik mereka. Lalu koneksi dibentuk, dan selanjutnya kita menunggu ACK hingga interval waktu timeout yang sudah ditentukan. Jika dalam interval timeout tersebut ACK tidak kunjung didapatkan, maka proses kita batalkan dan selesai. Namun jika ACK didapatkan dalam interval waktu timeout tersebut, maka proses dilanjutkan ke proses reporting. Lalu dari data-data logistik yang dibutuhkan tersebut, itu akan diproses oleh kapal induk. Lalu kapal induk akan mengirimkan logistik tersebut menggunakan kapal logistik, menyuruh kapal logistik untuk mengirimkan logistik tersebut ke target yang terkait, dan proses selesai. Time sequence diagram, laporan ancaman kapal tipe pemantau, cruiser, dan selam. Di diagram ini kami telah menyediakan contoh dari interaksi kedua kapal, yaitu kapal pemantau dan kapal induk. Yang pertama mengirimkan sebuah pesan, yaitu kapal pemantau dengan keterangan report a threat yang menggunakan koneksi CR atau connection release, dan diterima oleh kapal induk dengan koneksi yang berketerangan connection confirm atau koneksi diterima. Adapun kiriman pertama yang dikirimkan oleh kapal pemantau, yaitu threat atau kapal pemantau melaporkan adanya sebuah ancaman dan diproses oleh kapal induk dengan sebuah kiriman yang sedang diproses yang berstatus successfully analysis yang berketerangan sending destroyed ship. Dan yang kedua yaitu kapal induk mengirimkan sebuah proses yang menunjukkan status, yaitu unsuccessfully analysis yang berketerangan report unfired. Dari dua proses ini, yaitu yang proses pertama menjelaskan bahwa dari laporan tersebut kapal induk berhasil atau sukses menganalisa laporan tersebut, sedangkan yang kedua telah dilaporkan bahwa analisanya tidak sukses dikarenakan
ancaman gagal dianalisa atau laporan tidak valid yang berketerangan laporan tidak valid. Dan di sini kapal pemantau memberikan sebuah pesan yang berketerangan disconnection release atau meminta untuk menghentikan koneksi dan diterima oleh kapal induk dengan keterangan disconnection confirm. Time sequence diagram, laporan kebutuhan kapal, cruiser, selam, destroyer. Ada dua interaksi di sini masih terkait antara kapal pemantau dan kapal induk. Di sini kapal pemantau meminta sebuah logistik atau logistik needs dengan koneksi yang berketerangan connection release lagi kepada kapal induk, dan kapal induk pun memberikan connection confirm atau menerima koneksi tersebut, dan kapal pemantau mengirimkan lagi pesan kembali logistik needs kepada kapal induk dan diterima oleh kapal induk dengan proses yang berstatus successfully processed dengan keterangan sending logistik. Di sini bisa dijelaskan bahwa kapal pemantau meminta sebuah logistik kepada kapal induk dengan keterangan logistik needs, dan kapal induk langsung merespon dan langsung memproses kebutuhan tersebut kepada kapal pemantau dan dikirim langsung logistiknya, dan diakhiri lagi oleh kapal pemantau dengan keterangan disconnection release dan diterima kembali oleh kapal induk dengan keterangan disconnection confirm. Sekian dan terima kasih. Mungkin ini saja dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya mewakili kelompok 13 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen dan kepada teman-teman sekalian yang telah mengikuti dan menyaksikan presentasi kami ini. Lebih kurangnya kami ucapkan sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.